kronologi. Jadi kronologinya itu saya kan sama keluarga saya pesan kapal. Nama perusahaannya boleh disebut? Boleh Pak. Dengan CV Wisata Alam Mandiri dan mungkin travel ini bekerja sama dengan travel lain, saya juga nggak ngerti. Terus mereka janjinya mau ngasih saya kapal, itu namanya kapal Nadia, karena saya punya kapal Nadia namanya. Kapal Nadia dengan 1 kamar master dan 1 kamar private. Tapi setelah sampai di Pelabuhan Bajo, di pelabuhan apa sih namanya, pelabuhan apa ya di sini? Dermaga Labuan Bajo. Ya, Dermaga Labuan Bajo. Ternyata saya diantar ke kapal yang bukan yang saya pesan, yaitu kapal namanya kapal Tiana. Kapal Tiana ini saya kaget sekali karena kapalnya ini nggak sesuai sama yang saya order. Saya protes dong, kenapa? Terus ada beberapa orang luar negeri juga yang waktu datang ternyata mereka juga pesannya nggak sesuai. Mereka pesan kapal lain tapi ditaruh kapal Tiana. Dan para awak kabin bilang, ya orang-orang sana juga bilang, ini kapal Tiana ini lebih baru dari Nadia. Jadi kamu di sini aman. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngomongnya kapal Tiana ini lebih baru dari Nadia. Jadi saya nggak protes. Saya pikirku ya udahlah, mau liburan udah terlanjur. Ya udah gitu loh maksudku, ya udahlah. Ya saya akhirnya nginep di kapal itu karena awak kabinnya bilang itu kapalnya lebih baru dari Nadia. Terus ternyata intinya setelah hari kedua ini, setelah dari Komodo itu kan kita kan pergi mau ke jalan dari Komodo kemana? Mau lihat Manta Spot itu, Manta. Trip hari kedua itu ya. Trip hari itu. Terus tiba-tiba itu kapalnya oleng ke kiri. Jadi posisinya pintu tuh di sebelah kanan, ada jendela besar di sebelah kanan juga. Terus di sebelah kiri juga ada 2 jendela besar. Di situ, untung kapalnya miring ke kiri, jadi pintunya itu ada di atas saya. Nah, kacanya pecah, semua barang bawaan saya hilang, udah termasuk HP, KTP, baju, dan semuanya. Dan saya ketakutan sekali di dalam. Untungnya pintunya nggak saya kunci. Kalau saya kunci saya nggak tahu keluarnya gimana. Soalnya di dalam juga nggak ada palu atau buat, kalau yang di pesawat kan ada yang buat ngetok-ngetok apa, di bis umum itu kan di bis wisata kan yang ngetok itu juga nggak ada. Dan life jacket pun semuanya ditaruh luar. Dan sebelumnya tour guide-nya itu juga nggak pernah briefing tentang harus pakai life jacket. Jadi life jacketnya itu disimpan di gudang pertamanya. Terus dia juga nggak menjelaskan ke saya, tour guide-nya itu kayak kalau keadaan darurat bagaimana. Jadi kita tuh bingung, sama penumpang di semua itu di dalam itu panik kan. Untungnya kejadiannya bukan malam-malam. Kalau malam-malam saya nggak tahu, mungkin saya udah nggak ada di dunia ini. Tapi memang kondisi tadi angin kencang sekali ya, Kak? Saya nggak tahu, saya di dalam kamar. Yang tahu kaptennya, mungkin bisa langsung cross check ke kaptennya. Terus akhirnya saya miring ke kiri, saya jatuh ke laut, ke dalam laut pure gitu. Terus untung aja di dalam tuh ada kursi. Jadi adik saya pakai kursi, terus saya berhasil diselamatkan awak di atas. Cuma pertanyaan saya gini, terus saya baru tahu dari kan kita kan di rescue tuh sama Kaspa lain, saya kurang tahu kapal apa, tapi lebih gede gitu kan. Nah, Kak, ternyata saya baru tahu kalau kapalnya itu kapal second. Jadi kapalnya itu Nadia, kapal Tiana itu sebelumnya pernah tenggelam 1 tahun sebelum hari ini, kayak mungkin 1 tahun lalu lah. Terus dapat lisensi, anehnya bisa di rebranding lagi dan bisa berlayar lagi dan bawa penumpang lagi. Itu saya pertanyakan sih. Dan sebelumnya travel agent itu bilang ke saya kapal baru, lebih baru dari Tiana. Tapi CV Wisata Alam sendiri penanggung jawabnya kayaknya juga nggak tahu. Kayaknya dia nggak tahu kalau saya dipindah ke Tiana, makanya dia juga kaget kenapa saya bisa di Tiana bukan di Nadia gitu loh. Terus saya bingung sekali. Nah, ibu saya itu nggak bisa berenang, tau nggak sih? Tadi itu dia lagi tiduran di kasur, tiba-tiba dia masuk ke air. Untung aja pintunya di atas, kalau pintunya di bawah, siapa tanggung jawab? Apakah dengan uang itu cukup gitu untuk kompensasi? Pertanyaan saya itu sih sama penanggung jawab kapalnya. Jadi tolong untuk polisi dan pihak yang berwajib, tolonglah kalau mau turis itu maju di Bajo, tolong cek background kapalnya. Kalau perlu yang udah karam-karam itu dibom aja lah, dibuat karang apa makanan ikan itu dibuat terumbu karang. Jangan dibuat ngangkut turis lagi. Itu aja kapal Tiana yang sebelumnya karam. Pemiliknya Pak Bram ya dari Jakarta. Saya juga nggak ngerti, saya dengar aja dari orang-orang sekitar. Itu dulunya pernah karam dan yang meninggal dua di kapal itu. Nggak tahu di rumah mana, saya nggak tanya. Yang meninggal 2 karena kekuncian di dalam kamar, karena mereka dikunci dari dalam gitu. Jadi mereka meninggal. Dan kenapa pemilik kapal sampai tega gitu loh? Udah kapalnya ibaratnya itu yang meninggal tuh keluarganya sendiri. Kayak siapanya sih saya juga kurang tahu. Ibunya sama anaknya ya. Ya ada ibu dan anak meninggal di dalam kapal Tiana itu. Jadi istilahnya apa? Kayak saya mengalami apa yang mereka rasakan saat itu gitu loh. Kenapa dia masih tega sih kayak nge-branding kapal itu terus disewain lagi, sedangkan ibu dan anaknya saudaranya sendiri meninggal di kapal itu, kenapa masih disewain? Kenapa? Jadi manusia tuh nggak usah terlalu serakah. Ini kalau mama saya meninggal, soalnya untung aja ya papa saya sigap kan. Papa saya bisa berenang, mama saya nggak bisa, mama saya udah tenggelam gitu. Terus sama papa saya diangkat ke atas, tapi dia nginjak pecahan kaca, jadi sini semua lokalnya sekarang dioperasi, tendonnya putus. Terus papa saya
kalau nggak bisa jalan normal lagi gimana? Dokter sih bilangnya aman, cuman kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Kayak kejadian hari ini nggak akan ada orang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kayak gitu. Itu sih komen saya. Nah, korban-korban yang di sana semuanya orang luar negeri, cuma saya yang turis lokal. Jadi kalau mereka juga kehilangan paspor dan segalanya, bahkan sandal sama baju aja nggak ada. Ya mungkin sekarang lagi dibeliin sih, cuman nggak tahu. Saya juga nggak tahu harus gimana lagi. Kak, kalau boleh tahu kakak berapa orang yang ikut trip? Ada sama awak kabin, sama awak kapal, kawaknya kalau nggak 5-6 saya kurang yakin. Tapi mulai dari kakak sekeluarga Dari 2, kayaknya 12 atau 14 ya? Tapi dari Keluarga. keluarga 4 orang saya dari keluarga saya, yang lainnya semuanya turis asing, bukan domestik. Kayak gitu. Berarti yang tadi ditandu itu bapak. Bapak saya, tendonnya putus. Untung kepalanya nggak putus. Bayangin coba, itu kalau kepalanya lehernya kena pecahan kaca, gimana apa tanggung jawabannya? Hah? Diganti duit gitu cukup? Apa santunan jasara harja aja cukup? Maksudku, udah dia tuh bilang dari awal kapalnya tuh baru, jadi kayak kena scam gitu loh. Maksudku kalau mau bikin turis yang bagus di Labuan Bajo, ya udah dicek. Maksudku jangan main-main lah. Kita apalagi itu orang luar negeri semua dan tidak ada wisatawan lokal. Kalau nggak mau nama Labuan Bajo tercoreng, ayolah semuanya kayak pegiat-pegiat pariwisata, jangan kasih turis yang kalau maksudku jangan kasih yang zong gitu loh, dikasih yang terbaik karena kita juga bayar gitu loh, kita nggak ngutang sama yang jual wisata ini. Kita percayakan nyawa kita, ibaratnya kita naik kapal, kayak kita naik pesawat, kita percayakan nyawa sepenuhnya itu kepada para pemilik agensi pariwisata ini gitu loh. Kayak seakan-akan ya udahlah kalau kapal karam diganti duit aja cukup. Kak, berarti dari CV itu hanya tidak tahu. Nah, dari pertama itu kita tuh nggak di briefing kalau misalnya keadaan darurat tuh gimana. Kan dulu saya juga kerja jadi tour guide di Taiwan. Jadi saya tahu kalau pintu keluar di sebelah sana, di atas ada, di sana ada, itu enggak. Ya cuman kita tahu seperti di belakang. Itu untuk kejadiannya siang-siang. Jadi awak kapal masih bangun gitu loh, masih bisa nolong. Itu kalau kerjaannya tengah malam, awak kapal udah di dalam deck. Siapa yang mau evakuasi saya? Pertanyaan saya itu. Jadi jangan cuma, ya yang penting kalian nggak apa-apa, terus bisa kayak lepas tanggung jawab. Jadi mau tolong lapor res itu diurus-urus semuanya. Untung korbannya nggak apa-apa lah kalau mati. Mau gimana? Itu awak kapalnya kalau di dalam nggak bisa nolongin penumpang. Apa Labuan Bajo nggak diketawain banyak orang gitu? Kalau dari CV sendiri tidak ada informasi bahwa memang dari awal Kak pindah kapal ya? Nggak ada, makanya kayak kena zong pada bulan itu, orang luar negeri itu pada marah-marah semua gitu loh. Saya juga marah-marah, ini bukan kapal yang saya pesan. Tapi mereka bilang, nggak apa-apa Kak, ini kan kapalnya lebih baru daripada Nadia. Terus pikir saya udah keluar banyak uang. Ya udahlah, maksudku mau liburan, udah nggak mau ribut lagi gitu loh. Yang ngomong bilang nggak apa-apa Kak, itu siapa? Ya anak-anak kabin yang ada di sana. Oke. Saat sudah naik ke kapal yang Tiana ini ya? Aku nggak tahu itu, soalnya kan soalnya baru kali di kapal, saya juga nggak ngerti itu yang ngomong siapa, atau drivernya sekoci atau anak kabinnya, saya juga nggak ngerti. Pokoknya yang nganter saya ke kapal itu. Ya, terus saya tuh di dalam kamar itu, aduh saya kepikiran mama saya nggak bisa berenang, orang tua saya tuh lagi tidur posisinya. Jadi saya tuh juga, jadi ceritanya olengan gitu kan, terus saya kapal kok tiba-tiba jendelanya bisa biur gitu tuh, kayak saya udah nggak, terus kapalnya tuh oleng, saya lihat kapalnya itu wah teriak kayak mimpi gitu, kayak di film-film itu. Tapi itu benar terjadi sama saya. Ini trip hari kedua Kak? Trip hari kedua. Makanya saya emosi. Bila kapal udah pernah karam, terus kayak di branding lagi. Ya, coba sekarang keluarganya suruh naik kapal itu lagi, berani nggak? Kalau berani naik kapal itu trip 1 bulan ke Labuan Bajo. Kalau emang kapal itu bener di rebranding lagi, ditarik lagi sana dari laut, terus trip keluarganya itu yang punya 1 bulan gitu, berani nggak naik kapal itu lagi? Saya emosi dari tadi, saya nangis, mama saya nangis, papa saya berdarah-darah. Coba dilihat videonya pertama tadi, saya shock sampai nangis. Sekarang saya emosi berat. Tapi bener ya, masuk akal nggak mau saya? Dikira nyawa orang, ya santai aja, keluar dari nggak punya hati nurani. Saya juga nggak ngerti, kayak ya mungkin ini bencana gitu loh. Cuman jangan bilang ke penumpang kalau itu kapal baru, kalau itu kapal rebranding yang udah pernah karam satu tahun sebelumnya. Terus dia juga penggantian itu, masalah penggantian itu dia nggak bilang sama saya. Dan kayaknya terjadi miskomunikasi antara travel agency sama yang punya kapal, saya juga nggak ngerti gimana. Soalnya ada beberapa yang warga negara luar tadi, dia pesannya kapal apa gitu, tapi dapatnya jadi kapalnya sama saya itu. Dari pihak kapal sudah ada? Ya sekarang saya nggak punya apa-apa, semuanya saya nggak punya HP, nggak punya uang, nggak punya baju, sandal aja tadi dikasih rumah sakit. Kalau dari pihak kapal ada datang ke rumah sakit? Ya itu ngomong travel agensinya, terus dia ngomong saya nggak tahu kalau kapal itu pernah karam. Tapi saya nggak yakin sih dia nggak tahu. Itu semua awak kapal yang di kapal yang nyelamatin saya itu tahu kapal itu pernah karam. Masa yang travel agensinya nggak tahu sih? Gitu loh.
aneh, udah rahasia umum kapal itu pernah karam, tapi nggak ada yang ngasih tahu turis. Saya turis bukan orang Bajo, saya mana tahu kapal A sama kapal B bedanya di mana. Oke. Ya, ada pertanyaan. Siap. Oke. Kak, izin Kak. Cynthia masukin TV, saya marah-marah. Saya minta nomor. Siap, siap. Nomor HP-nya sama HP saya Oh, tenggelam iya. di laut. Aduh maaf. Saya minta maaf. Hmm. Saya benar-benar minta maaf. Aduh. Saya aja tenggelam tadi. Namanya siapa Kak? Cynthia. Kadang saya Cynthia. pikiran tuh saya mau Dari mana, Kakak? bagikan berita untuk Kak. Iya. Aduh, Kakak dari mana? Saya. Dari mana asalnya? Pekalongan. Iya. Pekalongan. Saya udah 3 tahun nggak pulang Indonesia ya. Begitu pulang kapalku karam, hah? Dari mana? Lamongan. Pekalongan. Pekalongan Jawa Pekalongan Tengah. Jawa Tengah. Siap. Mantap gak interviewnya? Siap Kak. Bagus Kita ya? tadi ada Memang banyak bisa disensor. banyak teman-teman yang minta, teman-teman TV lain juga minta kan di Ya. kita.